Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama kita. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi informasi seputar pelaksanaan CPNS, lebih tepatnya kepada soal-soal CPNS, di mana soal ini mau kita bahas berdasarkan FR yang beredar di alam jagat raya ini. Mudah-mudahan apa yang mau berikan, apa yang mau saya bahaskan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Baik kawan-kawan, tanpa masuk waktu kita langsung aja berlama-lama lagi kita langsung aja ke kopi gitu ya. Di sini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol seru gitu ya. Selalu hari masalah jangan cuma di semai solution. Biar apa? Iya betul, biar ada aspirasi gitu kawan nih. Oke kawan, kali ini Maki masuk ke soal TWK, tes wawasan kebangsaan gitu ya. Dimana soal ini Maki tentunya buat berdasarkan FR yang beredar. Dan tugas kawan-kawan adalah memperbanyak latihan dan memperbanyak berdoa biar nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Soalnya kayak gini nih. Berikut ini yang merupakan sikap yang bertentangan dengan pengamalan sila kelima adalah bla bla bla. A1, bunuh diri di tempat ibadah. B, Pak Bahri tidak ikut kerja bakti di lingkungan RT tempat tinggalnya. C kok nomor 3 gitu maksudnya. Dalam berteman, Rizka hanya mau berteman dengan orang yang kaya. Wah, pilih teman berarti ya. 4. Rino seorang penikmat musik yang selalu membeli CD musik bajakan. 5. Pembakaran hutan secara ilegal untuk perkebunan. Nah, yang termasuk sikap yang bertentangan dengan sila kelima yang mana? Nah, maka kawan-kawan untuk menjawab soal ini berarti kawan-kawan harus tahu butir-butir Pancasila sila kelima. Nah, kalau membunuh diri di tempat ibadah itu masuk sila ke-1 nih kawan-kawan ya. Pak Bahri tidak ikut kerja bakti lingkungan RT tempat tinggalnya, ini masuk sila kelima nih. Kita lihat. Coba yang mana? Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkelanjutan. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royongan. Nah, bisa masuk ke sini nih. Ternyata ya yang kerja bakti itu. Jadi dalam Pak Bahri tidak ikut kerja bakti di lingkungan RT tempat tinggalnya, ini masuk pelanggaran sila kelima. Oke, yang nomor 3. Dalam berteman, Rizka hanya mau berteman dengan orang kaya, ini bisa masuk sila kedua atau sila ketiga ya. Nah, tapi lebih tepatnya ke sini karena di sila kedua itu butir-butirnya ada yang tidak membedakan ras gitu ya di sini. Rino seorang penikmat musik yang selalu membeli CD musik bajakan. Nah, ini masuknya sila kelima butir ke-10 nih. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama nih. Tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemerusahaan gaya hidup mewah. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha, bukan. Suka menikmati lebih tepatnya ke sini ya. Nah, berarti ini juga bisa masuk sila kelima nih kawan-kawan. Dan terakhir, pembakaran hutan secara ilegal untuk perkebunan, ini masuk sila ke pembakaran hutan mana nih? Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemerasan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan merugikan kepentingan umum, suka melakukan kegiatan, bisa masuk ke ini nih, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan merugikan kepentingan umum nih, pembakaran hutan itu ya. Jadi kalau begitu sila kelima itu lebih tepatnya masuk ke sini nih, mana? Nomor 2 berarti ya. Nomor berapa lagi? Nomor 4, nomor 5. Berarti kalau begitu pilihannya adalah 2, 4 dan 5. Ada nggak di option? Ada. Ternyata jawaban yang paling tepat itu yang D. Begitu kan? Understand? Idap izin mantap. Oke kawan-kawan, jadi kuncinya untuk menjawab soal pengamalan sila Pancasila ya kita minimal harus tahu dan pernah baca lah gitu ya. Butir-butir sila masing-masing sila gitu ya. Baik itu sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5. Minimal tahu lah. Terus ambil kata kuncinya kayak ini nih. Oh, kalau sila kelima itu mengembangkan perbuatan luhur. Intinya ada gotong royong juga, kan? Kemudian sikap adil bersama, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menghargai orang lain. Minimal kita baca gitu kawan-kawan ya. Biar kita tahu suka bekerja keras nih, masuk ke sila kelima juga. Oke, next. Berikut ini yang merupakan hasil sidang PPKI kedua pada 19 Agustus 1945 adalah bla bla bla. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. B. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. C. Membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. D. Membentuk Komite Nasional Indonesia. E. Membentuk Badan Keamanan Rakyat BKR. Nah, yang mana nih? Ayo.
Nah, berarti kita harus tahu nih hasil sidang PPKI. Jadi perlu kita ketahui sidang PPKI itu dilakukan pada tanggal 18 Agustus pertamanya, kemudian 19 Agustus dan 22 Agustus. Nah, pada sidang 18 Agustus itu hasilnya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada 18 Agustus yang keduanya adalah memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Di tanggal 18. Tugas presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia atau KNIP ya, Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Kemudian pada tanggal 11 Agustusnya, nah PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 11 Agustus yaitu membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Membentuk pemerintahan daerah, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur nih. Mulainya dari sini 19 Agustus nih. Dan sidang ke-22 itu menghasilkan atau membentuk Komite Nasional Indonesia, membentuk Partai Nasional Indonesia, PNI, membentuk Badan Keamanan. Karena yang ditanyakan tadi ada hasil sidang PPKI kedua pada tanggal 11 Agustus, maka berarti jawabannya adalah 19 Agustus mana? Membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Mana berarti jawabannya mana nih? Nah, C. Itu kan kawan, understand? Inap-inap, ijazah mantap ya. Jadi ada tuh di video sebelumnya tentang sejarah PPKI. Ya, ada 3 kali sidang, bahkan beberapa buku ada mengatakan 4 kali sidang. Pokoknya cek aja video ya biar lengkap. Tapi yang muncul yang sering kita kenal ketahui adalah ini. 3 kali sidang yaitu 18, 19, 22 Agustus gitu kan. Ansen, tidak ijazah mantap next nih. Nomor 3 nih, memutus sengketa antara lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tugas A. Mahkamah Agung, B. Komisi Judisial, C. Pengadilan Tata Usaha Negara, D. Mahkamah Konstitusi, E. Pengadilan Negeri. Yang mana nih? Maka berarti kalau begitu kita harus tahu tugas dari masing-masing ini MA. Nah, jawabannya adalah yang ini adalah MK ya. Jadi kalau memutus sengketa itu adalah tugas dari Mahkamah Konstitusi. Nih, jawabannya D ya. Kenapa? Karena tugasnya gini. Ada kewenangan, ada kewajiban. Nah, Mahkamah Konstitusi itu memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban, kawan-kawan ya. Jadi MK itu punya 4 kewenangan. Nih. 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Apa saja kewenangannya? Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk A1, nih 1 bukan A ya, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 nih, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar nih, memutus pembubaran partai politik, juga memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, jadi kalau ada perselisihan tentang hasil pemilihan umum maka itu adalah tugas MK ya. Jadi tadi memutus sengketa antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang, berarti itu masuk ke sini. Nah, ini nih ya. Nah, tugasnya. Sementara kewajibannya itu MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar ya, memutus konstitusi itu. Memberikan putusan. Nah, itu dia. Itu kan next kalau ya. Oke, ada lagi nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti udah dulu ya. Nah, sebagai tambahan maka kita tambahkan bonus ya untuk soal tiu yang berdarnya nih. Ada soal tiu yang berdarnya, ini dia nih. Jika akar 81 dikurangi akar 86 dan Y sama dengan 1/64 dikurangi 1/67, maka hubungan X dan Y bagaimana? Nah, baik-baik saja gitu ya. Caranya gini kawan-kawan ya. Untuk X akar 81 kan gitu kita sudah tahu ya, 9 ya. Sementara dikurangi akar 86, untuk akar 86 itu kan akar 81 saja 9, berarti untuk akar 86 ini berarti 9, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kalau 9 dikurangi 9, X sekian, otomatis hasilnya negatif ya. Karena bilangan kecil dikurangi bilangan yang lebih besar. Ini negatif. Sementara untuk Y itu akar 1/64. 1/64 itu kan kecil ya. Kecil. Ya, terus dikurangi 1/67. Nah, anggap inilah logikanya begini. 64 dikurangi 67 negatif atau positif hasilnya? Nah, positif kan? Kalau negatif kan? Nah, kalau bukan pecahan, tapi karena ini pecahan, 1 dibagi kecil maka hasilnya besar kan?
dikurangi 1 dibagi besar, berarti hasilnya kecil. Besar dikurangi kecil, kemungkinan nanti jawabannya positif. Nah, berarti kalau begitu, kalau X-nya negatif, Y-nya positif, maka si X lebih kecil daripada Y. Hubungannya itu ada nggak di option? Ada. Ternyata jawaban yang B. Begitu kan? Understand? Tidak minap. Ijazah mantap. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan opsi normal. Mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit mengatasi kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh kawan-kawan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tes SKD yang sedang berlangsung saat ini. Kan untuk hasil yang memuaskan ya tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kita di samping memaksimalkan usaha, kita juga harus memaksimalkan doa. Karena apa artinya usaha tanpa doa, dan apa artinya doa tanpa usaha. Karena untuk doa dan usaha itu harus maksimal, harus sama-sama seimbang gitu kan. Judul lagunya juga perjuangan dan doa. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.